Itu melayani jamaah itu bagian dari ibadah. Jadi jangan khawatir ketika kita berangkat haji, oh kita tidak bisa bahasa Arab misalkan ya, tidak bisa bahasa Inggris, dan itu semuanya gratis Bu Yun. Semua sudah nyaman. Malaysia saja belajar ke Indonesia, Singapura juga belajar ke Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Karena masa tunggu haji Indonesia kan sangat lama. Iya, ya. lama Ada sekali, yang Pak. 20 tahun, ada yang 30 Betul. tahun. Ada yang suami istrinya juga tidak berangkat bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes. Rampes. Apa kabar Ikhwan Mandala TV yang berbahagia dimanapun berada? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Yuyun Yuningsi pada hari ini dalam acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan yang tayang di Mandala TV tiap harinya pada pukul 15 sore. Jangan lupa like and subscribe. Ikhwan Mandala TV yang berbahagia, hari ini saya tidak sendiri. Alhamdulillah telah ditemani oleh seorang narasumber kita pada kesempatan ini. Beliau adalah yang terhormat Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mohon izin Bapak untuk saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG ini, beliau adalah Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umroh di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Prodi yang terbaru ya Pak. Prodi terbaru di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau juga sebagai petugas haji PPIH, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji pada tahun berapa? Tahun 2016. Tahun 2016 ya. Beliau juga sebagai sekretaris IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kabupaten Bandung. Oke, Kabupaten Bandung. Nah, yang tidak kalah menarik yang saya tahu, Ikhwan Mandala TV yang berbahagia, beliau ini bukan hanya aktif berperan mempunyai jabatan di lingkungan lokal, tetapi juga skala nasional. Skala lokalnya beliau adalah Bapak RW, pernah menjadi ketua RW ya Pak ya. Oh hebat Bapak ini. Nah di skala nasionalnya beliau adalah asesor BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Di saat orang-orang di luar sana ya ketakutan, kemudian merasa danger mendengar kata akreditasi. Nah ini beliau ahlinya. Ya, terima kasih Bapak telah hadir pada kesempatan ini. Izinkan kita akan ngobrol-ngobrol ringan terkait suasana pada bulan Ramadan ini, kemudian dikaitkan dengan peran Bapak tentunya yang banyak berkecimpung dalam ranah ibadah haji dan umroh, baik secara akademisi maupun secara praktisi. Nah, tadi dijelaskan bahwa Bapak itu pernah menjadi petugas haji ya Pak? Betul. Tahun 2016 PPIH. Dan yang saya tahu PPIH itu lama sekali Pak. Berapa lama itu? Itu ada yang 60 hari, ada yang 70 hari. 60 hari, 70 hari. Sedangkan ibadah haji kan cuma 42 hari. Nah, bisa nggak diceritakan Pak sekilas tentang itu? Baik Bu Yun. Iya. Untuk saya waktu itu kebagian tugas di PPIH di tahun 2016. Tahun 2016 ini saya cerita dulu ya ke belakangnya. Bagaimana dan apa itu makhluk yang namanya PPIH. Nah, begitu. Biar semua tahu Pak. Biar semuanya tahu juga tentang ini. Iya. Nah, PPIH ini kan dibentuk oleh pemerintah, bagian dari Panitia Penyelenggara Haji Indonesia. Iya. Yang tugasnya nanti melayani para tamu Allah, baik itu lokusnya di Madinah, di Mekah, kemudian juga
ada di Jeddah. Nah, tugasnya waktunya juga berbeda. Yang di Madinah itu 70 hari sampai 75 hari. Iya. Kemudian yang di Mekah itu 60 hari. Oh. Ya. Padahal kan jamaah haji kita itu hanya 40 sampai 42 hari Betul. untuk melaksanakan ibadah haji ini. Nah, untuk PPIH ini terdiri dari beberapa kementerian ya. Seluruh kementerian yang terlibat. Ada yang dari Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, TNI Polri, misalnya Kesehatan, gitu kan, Kementerian Agama tentunya ada di dalamnya. Nah, ini kan kalau PPIH ini ada tingkat nasional. Gitu. Seleksi di tingkat kabupaten. Jadi diawali seleksi kota, dulu, kemudian di tingkat kanwil provinsi, kemudian nanti diseleksi tingkat nasional. Berarti peminatnya banyak, Bapak? Peminatnya banyak. Harus haji dulu? Nah, kalau untuk PPIH, harus haji itu hanya khusus untuk pembimbing ibadah atau disebut dengan bimbad. Bagian dari PPIH-nya. Nanti petugasnya banyak. Ada yang bagian ibadah, ada yang bagian transportasi, akomodasi, misalkan ya catering gitu ya. Itu juga bagian di PPIH. Termasuk di dalamnya ada juga bagian dari media center, itu juga PPIH. Jadi kalau misalnya teman-teman suka YouTube, subscribernya banyak, ya, itu juga bisa daftar untuk PPIH, untuk bagian dari media center. Biasanya direkrut seperti itu. Oh, ini pengetahuan sekali. Nah, kalau untuk yang biasa, misalkan itu dari bimbingan ibadah, berarti itu harus yang pernah haji, karena dia akan menjadi pembimbing ibadah di dalam satu dakar, satu sektor, gitu ya, itu untuk memberikan pencerahan kepada para jamaah haji tentunya. Kalau untuk yang transportasi, akomodasi, catering atau perumahan itu tidak mesti haji dulu. Tidak mesti, tapi tentunya ada setelah seleksi ada pelatihan. Setelah seleksi ada pelatihan. Nah, setelah seleksi lulus, kemudian nanti kita ada pelatihan. Waktu itu saya di Asrama Haji Pondok Gede selama 10 Sentral hari. Di sana Pak semua? Sentral semua di sana. Nasional itu. Seluruh Indonesia ada di situ. Karena dalam waktu pelatihan yang 10 hari itu, nanti kita akan belajar bagaimana menyiapkan segala sesuatu tentang persiapan haji itu sendiri. Baik yang tugasnya di Mekah, tugasnya di Madinah, tugasnya di Jeddah, termasuk nanti ketika pas pelaksanaan puncaknya haji di Mekah, ketika wukuf di Arafah juga sudah dipersiapkan, bagi-bagi tugas. Termasuk kita dibekali dari secara teoritik, kemudian praktiknya, kemudian kita bermain peran. Sehingga apa yang bisa kita lakukan di Arab Saudi itu sudah terbayang. Karena kan tidak semua sudah berangkat haji ya gitu. Nah, bagi petugas ini ada moto bahwa bertugas haji itu melayani jamaah itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, dan luar biasa. Kita tidak fokus untuk ibadah haji, tapi bagaimana kita melayani para tamu Allah ini, nanti mereka melaksanakan ibadah dengan khusyuk, mabrur, ya mudah-mudahan para petugas haji ini juga dapat pahala kemabrurannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri begitu. Nah, bagi petugas haji yang belum berhaji itu diperkenankan untuk berhaji. Tapi bagi petugas haji yang sudah berhaji itu lebih fokus melayani para jamaah. Gitu. Nah, saya waktu itu ditugaskan di Mekah, jadi selama 60 hari. 60 hari di Mekah. Tapi juga ada waktu tertentu kita berangkat ke Madinah. Oh, ke Madinah. Melayani haji reguler berarti? Nah, untuk ini kita melayani haji reguler. Jadi haji reguler yang masa tunggu misalkan 15, 10, 20 tahun. Yang lama waiting listnya, aduh gitu ya Allah. Kemudian ketika mau berangkat haji, ya sudah ada petugas yang menunggu di sana menyambut Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan khawatir ketika kita berangkat haji, kita tidak bisa bahasa Arab misalkan ya, tidak bisa bahasa Inggris, atau misalnya ada sesuatu yang lupa ketika melaksanakan ritual haji. Ada para petugas PPIH yang siap untuk membantu. Ada petugas PPIH kesehatan juga ada dari Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang sakit, ya para calon jamaah haji ini kita sudah siap. Dan itu semuanya gratis, Bu Yun. Iya. Jadi dari biaya haji yang sudah kita berikan, dibayarkan kepada pemerintah ini, semuanya kembali lagi kepada para jamaah. Malahan ada dikembalikan lagi itu sekitar 5 jutaan untuk living cost kita. Mau beli korma misalkan mau beli apa gitu banyak bisa ya Pak. Jadi misalnya. Bisa nih berangkat ibadah haji tetapi kita tidak punya bekal gitu ya. Ya, bekalnya sudah dibayarkan dalam berupa BP misalkan ya, surat BP biaya ibadah perjalanan hajinya misalkan sudah diberikan sana. Kalau sekarang kan sekitar 39.886.9 rupiah ya. Hampir 40 lah ya Pak. 40 jutaan misalkan. Itu sudah semuanya sudah ditanggung. Include di sana ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa beli banyak misalnya uang terbatasnya. Karena kan haji ini adalah undangan ya. Ada yang memang secara istitoah secara ke finansialnya ada, keilmuannya ada, misalnya, atau misalkan dia diberangkatkan haji dari orang lain, dari hadiah atau dan segala macamnya, mungkin karena terbatas. Nah, makanya
itu juga sudah disiapkan uang untuk ya di sana makan juga sudah terjamin, hotel juga sudah terjamin. Bus sholawat namanya itu yang menghantarkan kita ke Haram misalkan Masjidil Haram itu juga gratis Yang semuanya. bertugas melayani juga gratis, Gratis Pak. gitu. Luar biasa ini. Jadi PPIH ini bertugas melayani tamu Allah, niatnya ibadah. Ya, niatnya Dalam ibadah. kurun waktu sekitar 60 sampai 70 hari. 60 sampai 70 hari. Luar Jadi biasa. kita lebih fokus bagaimana menghantarkan para jamaah ini kalau misalkan di hotelnya ya, hotelnya itu Iya. nyaman. Karena sebelum jamaah datang, kita Iya. periksa dulu hotelnya semua. Oh, Misalkan dari sanitasinya, kemudian dari kenyamanannya, perlengkapan hotelnya, apakah betul. memang ini layak ditempati atau tidak. Kalau misalnya belum layak, nanti kita sampaikan kepada muasasah, misalkan ini belum lengkap, mohon dilengkapi. Toiletnya bermasalah juga sama. Kasurnya misalkannya itu juga dicek. Terus nanti juga masalah makanan kita periksa juga. Kita ada disebut dengan sansur ya. Sansur Iya, itu bagaimana sansur. sanitasi untuk apa namanya cek kesehatannya, Cek untuk kesehatan. makanannya juga dicek juga apakah layak Iya. makan atau tidak. Oke. Itu dicek juga. Jangan Iya. sampai nanti jamaah misalkan keracunan. Makanya di box makanan itu sudah dipastikan kapan expire makannya itu. Dan kita edukasi kepada Tertib jamaah. sekali ya Pak. Jangan sampai nanti ada jamaah yang memakan makanan setelah expire dari waktu itu. Hmm. Jadi kalau misalnya diberi uang 5 juta ya cukuplah untuk masa tinggal 42 hari. Karena semuanya sudah cukup lah. nyaman. Kecuali mau Kalau misalnya belanja. AC-nya dibuat masalah juga lapor gitu kan. Oke, Jadi oke. semua sudah nyaman. Karena pemerintah ingin berharap bahwa jamaah haji kita itu benar-benar khusyuk dalam ibadah. Termasuk kalau misalnya ada yang lupa tentang bacaannya, syarat rukun haji dan segala macamnya, misalkan itu dipandu, dibantu. Nah, nanti di pembimbing ibadah. Nah, jadi Pak Buyun, kalau untuk petugas itu kan tadi ya sebut ada yang PPIH, Ya, ada juga petugas yang mendampingi kloter. betul. Disebut dengan petugas kloter. Yang di Petugas dalamnya kloter. itu kalau PPIH itu saya saja waktu itu melayani sekitar 17 hotel di sektor 7, kemudian jamaahnya sekitar 18 ribuan. Kalau untuk kloter itu kan hanya satu kloter, sekitar 400 orangan ya. Di dalamnya ada ketua kloter, misalkan TPHI sebutnya, Betul. Tim Pemandu Haji Indonesia, ada TPIH, Tim Pembimbing Ibadah Haji, gitu, dan ada TPHD, Tim Pemandu Haji Daerah, ditambah juga tim kesehatan, ada dokter kloter dengan perawat kloter. Koordinasi jadi, tentunya ya Pak. Di situ juga di sektor ada dokter sektor juga, di Dakar juga ada dokter. Jadi kalau misalkan jamaah kita ada yang sakit, itu sudah langsung kita tangani. Termanage sekali itu ya? Termanage sekali. Dan ini menurut saya Malaysia saja belajar ke Indonesia. Singapura juga belajar ke Indonesia. Bagaimana panitia kita ini bisa melayani secara optimal. Nah, berdasarkan pengalaman saya, ya masyarakat ini nyaman gitu ya ketika melaksanakan ibadah haji. Selain mereka juga dibimbing oleh KBIHU ya, yang ada di dalamnya mereka sudah daftar, sudah ikut bimbingan manasik, tapi di sana pun kita fasilitasi terbantu sekali gitu ya. Ya. Terima kasih Pak, itu pengetahuan yang sangat luar biasa nih. Nah, sekarang ini Pak, dikaitkan dengan itu, sekarang bulan suci Ramadan, saya kira spirit umroh di bulan suci ini luar biasa meningkat nih Pak ya. Kuantitas jamaah umroh ini luar biasa. Kira-kira ini kenapa alasannya Pak? Ya, ini Bu Yun, kan selama hampir 2 tahun ini pandemi. Orang-orang teh pandemi ya. Iya, nggak bisa kemana-mana. Jangankan umroh, mau traveling aja kan sudah nggak bisa. Betul. Kalau misalkan dia rindu ke Baitullah kan cuma lihat di TV ya. Betul. Siaran langsung misalkan. Nah, pada saat keran umroh dibuka sekitar di bulan Februari 2022, apalagi sekarang juga Ramadan dibuka, dan pembatasan yang kemarin itu juga sudah dikurangi. Jadi kan ini mengobati kerinduan. Jadi, saya pengen umroh nih, uangnya sudah ada, tapi ternyata kan belum boleh. Karena syarat vaksin, kemudian syarat di karantina, sehingga membengkaklah biaya umroh itu sampai sekitar kurang lebih 50 juta. Nah, sekarang kan itu dikurangi lagi. Nah, dikurangi lagi, setelah dikurangi lagi berarti ya 25-an sampai 30 juta. Ada juga misalkan itu memudahkan mereka. Dan vaksin sudah ada, karantina sudah dihilangkan, dan physical distancing juga di sana sudah ada. Apalagi yang kedua, yang pertama tadi kerinduan terhadap luar biasa. Baitullah untuk menunaikan ibadah umroh. Karena kan bagaimanapun juga umroh itu adalah bagian dari cita-cita setiap orang ya. Semua orang. Kalaupun tentunya. Misalkan dia belum punya uangnya, minimal niatnya sudah ada. Harus. Dia belum bisa haji, misalkan minimal terobati dengan umroh.
begitu. Nah, berikutnya kalau misalkan kita lihat kenapa meningkat? Sekarang kan Ramadan. Betul. Seperti kita ketahui bahwa Ramadan dari tahun ke tahun pasti membludak untuk umroh. Ya. Karena ada pahala haji di dalamnya. Pahala haji. Jadi disetarakan. Mengejar pahala itu. Iya. Selain itu juga kita sangat paham dan maklum bahwa ada malam 1000 bulan. Lailatul Qadar itu. Jadi ingin menjemput Lailatul Qadar ada di Masjidil Haram ketika sedang umroh. Sekali. Ini kan menurut saya luar biasa. Dengan niat ibadah, taqarrub Allah, kemudian menjemput Lailatul Qadar, penuh dengan khusyuk, berzikir, beribadah, tadarus dan segala macamnya di tempat yang mulia, di tempat mustajabnya doa. Jadi itu kan menggugah spirit kita gitu, untuk misalkan berangkat ke sana. Dan seperti kita ketahui, yang paket-paket khusus umroh Ramadan kan semakin banyak, gitu kan ya. Dan alhamdulillah ketika sudah dibuka ini juga ya, secara efek ekonominya buat para travel juga hidup kembali ya. Selama begitu, Pak, kemarin betul. Kan kita agak off ya Pak ya, karena gitu pandemi. Kan, ya. Semua lini termasuk lini, itu. Gitu kan, sudah tidak ada lagi. Nah sekarang sudah bergeliat lagi lah gitu. Ya, baik yang ibadah lagi. Juga semakin semangat, kita kan menyiapkan yang kerja juga semakin semangat. Betul. Untuk melayani para tamu Allah secara maksimal begitu. Nah, kalau disambungkan dengan proses penyelenggaraan ibadah haji saat ini, tentunya ini kan lain dari proses penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun sebelumnya. Itu dikaitkan dengan tadi yang umroh saja sudah diberi ruang lebih bebas begitu, sehingga spirit umroh secara kuantitas meningkat. Kemudian di samping juga tadi saya dengar dengan pahalanya yang disetarakan dengan ibadah haji. Nah, bagaimana terkait proses penyelenggaraan ibadah haji saat ini, Pak? Setelah pandemi kemarin di off 2 tahun nih. Ya, di off 2 tahun. Seperti kita ketahui ya, Pak Gusmen sudah memberikan informasi ke kita, sudah ditekan bahwa pertama mungkin informasinya tentang BP ya, biaya ibadah hajinya itu sekitar 39 jutaan. Itu sudah pada maklum. Kedua tentang kuota kita kan diberikan oleh Kementerian Agama, itu maksudnya didapat Kementerian Agama dari Kementerian Haji Arab Saudi gitu kan ya, itu juga terbatas. Sehingga Arab Saudi membatasinya untuk usia 65 tahun ke bawah dan minimum 18 tahun. Betul. Itu bisa boleh berangkat. Jadi di atas 65 nggak bisa? Nggak bisa. Mungkin padahal, terkait fisik ya Pak? Terkait fisik. Seperti kita ketahui bahwa ibadah haji ini kan ibadah fisik ya. Betul. Untuk misalkan tawaf, untuk sa'i, untuk wukuf, itu kan banyaknya aktivitas jalan kaki. Makanya kan kita sering menyampaikan bahwa istitoah itu bukan hanya istitoah finansial, tapi juga istitoah kesehatan. Ini menjadi, atau fisiknya menjadi lebih penting juga. Begitu Bu Yun. Nah, kita lihat dengan adanya pembatasan ini berarti ada kuota yang 40% di atas 65 tahun itu tidak bisa berangkat. Tidak bisa berangkat, depending berarti ya? Depending, karena ini berkaitan dengan usia gitu. Tapi tentunya tidak memupus orang untuk berangkat haji. Betul. Tetap niatnya itu sudah tercatat. Dan upaya untuk menggali ilmu tentang perhajian itu juga terbuka lebar. Betul. Yang mudah-mudahan tahun depan sudah dibuka secara normal, sehingga kuota kita menjadi 210.000 itu normal gitu, normal kan. Kembali bisa ya masuk Pak ya? Semuanya. Dengan aturan-aturan yang seperti biasa dulu. Seperti biasa gitu kan ya. Karena kan kalau kita lihat kenapa banyak usia yang sepuh untuk berangkat haji, karena masa tunggu haji Indonesia kan sangat lama. Iya, lama ada sekali, yang Pak. 20 tahun, ada yang 30 tahun misalkan begitu. Betul. Sehingga kalau misalnya dia baru bebas finansial di usia 30 tahun, punya uang 25 juta, 20 tahun yang akan datang berarti kan 50 tahun. Rata-rata kalau 40 tahun 60. Kalau 50 tahun berarti kan 70. Ya. Nah, makanya luar biasa. Kalau kita ada rizkinya, misalkan kita bisa mengikuti program BPKH ya, di program Haji Muda. Oh, Haji Muda, ya betul. Itu ada program seperti itu, bahwa lulusan SD atau misalkan madrasah ibtidaiyah, sebagai kita punya dokumen negara, boleh kita untuk daftar haji. Harus punya dokumen negara? Harus punya dokumen negara dulu. Salah satunya dibuktikan dengan ijazah itu. Bisa kita daftar untuk haji. Nah, untuk nomor porsi kan 25 juta. Jadi kan kalau orang tuanya mampu, berarti kan didaftarkan biar tidak terlalu lama. Maksudnya
Iya, kalau 30 tahun usia SD berapa? 12 tahun ya? Iya. 12 tahun Tambah tambah 20 atau 30 32, tahun iya. berarti 42 tahun. 42. Berarti kan masih dalam Masih kondisi fit ya. iya. Masih fit gitu kan. Betul. Itu untuk menunggu antrian yang terlalu panjang. Oke. Itu karena memang ada klausul misalkan dari pemerintah pun boleh berangkat setelah misalkan diprioritaskan maksudnya di atas 75 tahun. Iya. Tapi kan yang 75 tahun itu banyak. Betul. Gitu kan ya, kuotanya itu. Sangat jadi banyak biasanya sedikit gitu kan ya. Kalau misalkan kondisinya normal. Ya, kalau sekarang karena pandemi kan dibatasi. Kalau saya melihat misalkan ada yang suami istrinya juga tidak berangkat bareng, ada anak dengan orang karena tuanya faktor tidak usia itu berangkat bareng karena faktor usia. Misalkan niat anak pada waktu itu daftar haji bersama orang tua, ingin mengawal orang tuanya. Betul. Tapi begitu regulasi dikeluarkan, ini kan agak keputusan yang bingung ya. Apakah saya berangkat atau tidak? Betul. Ada misalkan kata ibunya, silakan berangkat. Ada yang berangkat. Ada juga anaknya nggak mau. Nanti sama ibu lagi bareng. Ingin bareng. Berarti kan nunggu lagi. Itu kan ketika kita sudah dipanggil oleh Kementerian Agama masuk dalam daftar list untuk berangkat tahun ini. Ya, kalau kita ada uangnya kan melakukan pelunasan, Bu. Betul. Dari 25 juta kan tadi sekitar 40 jutaan ya. Jadi nambah 15 juta. Tambahkan misalkan untuk menambahkan itu. Tentunya ini juga berat ya buat kita gitu kan ya, buat jamaah juga. Betul. Karena sudah lama nunggu ternyata dibatasi. Iya. Kalau misalkan itu tidak diterima dengan keimanan tadi, dengan kesabaran bahwa lagi-lagi bahwa haji ini adalah bagian dari undangan Allah gitu kan ya. Nah, kalau misalkan nerimanya ke situ, insya Allah akan terima dengan lapang dada gitu kan ya. Meskipun tidak berangkat tahun ini, mudah-mudahan Allah memanjangkan usianya dan bisa berangkat pada kesempatan yang sudah ditetapkan. Iya. Terima kasih. Terima kasih, menarik sekali Pak. Berkaitan dengan posisi Bapak di akademis ya, sebagai Ketua Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Saya ingin menanyakan nih, bagaimana strategi untuk menciptakan para SDM ya yang berkualitas tentunya, baik secara akademisi maupun praktisi terkait ibadah haji dan umroh. Jadi prodi kita ya, Prodi Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini baru 2 tahun. Saya cerita sedikit Pak. Kita itu berdiri pada 9 Maret 2020 berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 202 tahun 2020. Nah, baru berdiri di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian kita nerima mahasiswa itu di tahun 2020. Betul. Ya. Angkatan pertama melalui satu jalur, itu jalur tes mandiri. Dari sekian jalur yang ada, dari 5 jalur yang ada di UIN, karena hanya waktu satu. itu sudah di bulan Maret ya. Jadi tidak bisa lagi membuka jalur yang lain. Sepan betul. Tidak bisa, UMP Tekin sudah nggak bisa. Nah, kemudian melalui kebijakan pimpinan kita terima di satu jalur itu. Akhirnya apa? Kami di Prodi bersama seluruh dosen dan yang lainnya berupaya keras untuk mensosialisasikannya semua melalui media sosial kita, website kita, ya IG, Facebook, Twitter, kemudian dengan YouTube-nya, menginformasikan masyarakat termasuk dari relasi kita di WA Group. Karena Fakultas Dakwah ini adalah penyelenggara sertifikasi bimbingan manasik haji, jadi kita sebar juga ke situ. Kemudian ke alumni sertifikasi dan ke KBIH. Alhamdulillah dari hasil catatan saya itu ada 625 orang yang daftar. 625 orang di angkatan pertama. Angkatan pertama. Dari angkatan pertama ini berarti kan peminatnya banyak, Bu. Di luar prediksi berarti. Di luar prediksi. Butuhnya kita hanya satu kelas, 40 orang. Nah, karena peminatnya banyak, akhirnya oleh pimpinan menaikkan jadi 3 kelas. Alhamdulillah kita dapat 3 kelas, ada 120 orang. Nah, angkatan kedua pun sama. Kita sosialisasi lagi karena angkatan kedua kan sudah banyak dikenal juga. Ternyata pendaftaran juga banyak, dan dari 5 jalur itu kita dapat 1.130-an. Wow, ya. 1.000 lebih. Ya, jadi pendaftarnya, tapi tetap kuotanya tetap 3 kelas ya, kali 40 orang itu. Nah, untuk menyiapkan ini dari animo yang sudah sangat banyak ini, berarti kan ini adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan yang hadir ke MHU ini. Betul. Mereka ditakdirkan oleh Allah, mudah-mudahan bisa menjadi pelayan tamu Allah. Amin, amin. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa mereka mau masuk ke MHU? Salah satunya tadi ingin melayani para tamu Allah, menghantarkan kemakmuran. Nah, untuk itu semua, biar nanti secara akademik mereka juga paham, kemudian secara praktis sudah terampil, kita susun dalam bentuk kurikulum. Kurikulum kita mencakup itu semua. Akademik dan praktik. Misalkan nanti kita lihat
dalam setiap semesternya berapa SKS. Dari SKS total itu kan 156 SKS, dibagi 8 SKS. Dibagi 8 semester. Nanti mahasiswa kita belajar tentang itu. Untuk apa? Misalkan mereka menjadi ahli dalam bidang manajemen haji dan umroh. Baik bisa sebagai analis manajemen haji dan umroh, itu secara akademiknya, sebagai peneliti juga bisa di situ. Asisten peneliti juga ada di dalamnya. Kemudian juga mereka akan piawai dalam pengelolaan keuangan haji. Mereka akan piawai dalam penyelenggaraan haji. Termasuk dalamnya tour and travel. Bagaimana mengelola KBIH, mengelola travel juga mereka akan piawai di dalamnya. Iya. Nah ini yang menariknya, sehingga mahasiswa kita selain nanti lulusannya bisa menjadi pembimbing manasik haji yang paripurna, jadi ilmu agamanya mumpuni, ilmu bahasanya juga mumpuni, baik bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini kita persiapkan semuanya. Salah satunya kita punya program unggulan, Bu Yun. Ada yang disebut dengan Marwah. Marwah itu adalah madrasah tilawah yang dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Buya Abdul Mujib MAG. Penggagas Armada ini. Penggagas Armada ini nih. Ini luar biasa. Dan kita rutin setiap hari Kamis malam Jumat ya, kemudian sekarang Ramadan diganti ke hari Ahad. Bagaimana kita ingin menyiapkan SDM ini yang fasih dalam baca Al-Quran, yang memiliki hafalan juga yang banyak dalam Al-Quran. Nah, kita coba optimalkan seperti itu. Seperti nanti kita juga ada pelatihan bagaimana tentang khitobahnya gitu kan ya. Selain jadi kurikulum kita, ada materi kuliah tentang manajemen bimbingan manasik, misalkan manajemen penyelenggaraan, tentang kebijakan, tentang keuangannya, semua kita berikan kepada mahasiswa kita. Harapannya begitu lulus mereka piawai secara akademik dan non akademiknya terampil. Ada lagi misalkan yang tambahan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Dalam prodi MHU ini berdasarkan dari informasi Pak Dirjen pada waktu itu Pak Nizar, lulusan kita jika sudah umroh itu akan mendapat sertifikat pembimbing manasik haji dan umroh. Sertifikat? Ya, sertifikat pembimbing manasik haji dan umroh. Nah, ini sebagai bagian SKPI ya, SKPI bahwa ada surat keterangan pendamping ijazah bahwa mahasiswa kita selain telah mendapatkan ijazah juga mendapatkan sertifikat sudah piawai, sudah benar ya, sudah terampil, sudah profesional dalam kegiatan pembimbingan manasik haji dan umroh. Nah, ini kan jadi nilai tambah. Menarik. Karena yang kita tahu bahwa kalau untuk mendapatkan sertifikat itu kita harus ikut dulu pelatihan 10 hari. Atau kalau misalkan bukan pegawai pemerintah atau ASN, itu harus bayar sekitar 6 jutaan. Wow. Ya. Ini kan gratis ya, tinggal mahasiswa bisa berangkat umroh misalkan ya, nanti akan dapat sertifikat. Dan mahasiswa kita sudah diarahkan untuk menyiapkan itu tabungan umroh atau tabungan haji. Sehingga mahasiswa kita itu sudah ada pengalaman itu. Dan kita juga sudah berupaya dan sudah melakukan kerjasama misalkan dengan yang ada di Arab Saudi ya. Untuk bagaimana nanti teman-teman mahasiswa ini bisa mendapat pengalaman penyelenggaraan haji di Arab Saudi dengan travel kita gitu ya yang ada di Indonesia. Jadi nggak disebutkan dulu travelnya nih karena khawatir iklan sama Bu Yun ya. Itu sudah ada, nanti kita ke sana untuk bisa berangkat, kemudian juga mereka menimba ilmu pengalaman yang ada di sana gitu. Baik Pak, menarik sekali, sebenarnya banyak hal yang perlu ditanyakan berhubung ini sajian ringan hikmah Ramadan dan terbatas waktunya, begitu. Paling tidak mohon berkenan Bapak untuk menyampaikan closing statement nih. Bisa dikaitkan juga Pak dengan tujuan ibadah haji, katakanlah mabrur itu. Bisa disambungkan dengan itu. Jadi dalam Ramadan ini bisa kita optimalkan ya. Optimalkan. Untuk berbagai macam ibadah kita. Itu seperti kita ketahui ya, apalagi di hari terakhir ya, 5 hari terakhir ini kita optimalkan untuk benar-benar maksimal meningkatkan dalam ibadah kita. Bukan hanya ibadahnya yang biasa, yang rutinitas, tapi misalkan ibadah amalan yang lainnya pun ditingkatkan. Misalkan bagaimana tadi menjaga kemabruran kita. Mabrurnya misalkan sekarang kan melalui saum. Berarti bagaimana, pertama kalau menurut saya, mabrur itu kan dimimpikan Bu Yun. Dimimpikan. Jadi kalau kita ingin benar, berarti kan sudah punya mimpi tentang mabrur itu. Setelah dimimpikan, berarti kan direncanakan. Direncanakan. Kegiatan ibadah apa saja yang bisa kita maksimalkan?
amalan utama apa yang bisa kita maksimalkan? Ya. Atau misalnya dikatakan amalan unggulan kita apa? Ya. Gitu ya. Berarti kan sudah ini kan. Kalau misalkan kita mau mendawamkan kegiatan atau misalkan mendawamkan tilawah Al-Quran, targetnya mau berapa? Misalkan sehari 1 juz, sehari 2 juz, dan segala macamnya, berarti kan sudah ada target. Ya. Nah, sudah ada target itu, berarti kita akan laksanakan. Nah, bagaimana pelaksanaan dari target itu? Tercapai atau tidak? Berarti kan nanti harus ada evaluasi. Kalau istilah agama kan adanya muhasabah. Muhasabah. Jadi, apakah amal kita sudah tercapai atau belum ya? Gitu. Ya. Target kita dalam beribadah ini sudah tercapai atau belum? Kalau belum, berarti kita maksimalkan. Ya. Kalau dalam istilah manajemen kan ada continuous improvement, ya, kan ya? Betul. Berarti kan terus meningkatkan dari apa yang harus kita tingkatkan. Ya. Gitu. Nah, setelah kita lakukan itu, kalau masalah amalan sih, masalah ibadah yang lain sudah pada paham ya. Ya. Kalau dari saya tadi, bagaimana kita menjadi manusia yang maju dalam berpikir. Ya. Maju di sini, kita harus berpikir bahwa hidup kita itu tidak hanya saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Hidup setelah hidup dalam pengertian seperti itu. Berarti kan harus maju berikan ke sana. Betul. Menyiapkan sebuah amalan. Ya. Dan kita mengamalkan semua apa yang kita pelajari dan kegiatan agama ini agar kita menjadi orang yang agamis. Ya. Begitu. Nah, sehingga kita bisa berkompetisi dalam apa? Dalam menjadi atau menghasilkan amal yang terbaik kita. Ya. Ya, tapi bukan berarti untuk disombongkan ya amal terbaik kita itu. Sehingga kita bisa menjadi manusia unggul dalam beramal, hanya kita yang tahu, tetap tawadu misalnya. Yang berikutnya juga kita bisa menebar kebaikan, kemanfaatan. Bukan hanya mabrur itu bukan buat diri kita saja, tapi juga masyarakat di sekitar kita bisa selamat dari lisan kita, selamat dari pikiran kita, dari perilaku kita yang tidak menyenangkan buat mereka. Yang terakhir, kita bisa merespon segala positif secara cepat, berarti berakhlak yang baik. Misalkan ya dalam ibadah ya, kalau istilah Sundanya jangan talangke gitu ya. Talangke, diengke-engke gitu kan ibadahnya. Tapi ketika ini bisa, ini sebuah kebaikan, kita lakukan kebaikan ini secepat mungkin. Karena kita tidak tahu ya, seperti Ramadan hari ini, ya kita optimalkan bagian dari Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu bahwa akan bertemu lagi dengan Ramadan di masa yang akan datang. Betul. Mungkin begitu, Bu Yun. Ya, terima kasih Bapak. Jadi intinya semua itu harus direncanakan tentunya ya. Dipersiapkan, kemudian diupayakan, dilaksanakan, dan istiqomahkan. Harus continue tadi ya. Jadi harus dibiasakan tentunya. Ya, terima kasih Bapak untuk kehadirannya, ilmunya luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Ihwan Mandala TV yang berbahagia. Demikian perjumpaan kita kali ini bersama narasumber kita Bapak Dr. Haji Asep Iwan Setiawan MAG. Jangan lupa saksikan di Mandala TV setiap harinya pada pukul 17 dan like, comment, and subscribe tentunya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.